jadi babi hutan. Karena itu bukan korupsi namanya, mau makan. Tapi tadi saya bilang bahwa manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang sebagai animal rasional. Kita adalah animal rasional, binatang yang berpikir, atau dia di bawah binatang. Bagaimana cara kita agar dapat korupsi tidak ketahuan? Yang pertama, bagaimana cara kita agar korupsi tidak ketahuan? Tolong jelaskan teori dasarnya berdasarkan filosofi korupsi itu sendiri, dan bagaimana cara sebagai rakyat biasa dapat mengambil peran untuk korupsi maupun memberantas korupsi itu sendiri. Bisa Bang ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriansa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Siang hari mencari harta karun, angin kencang, suara menderu. Selamat datang Bung Rocky Gerung, betapa bahagia kita bisa bertemu. Bung Rocky yang berbahagia, izin bertanya, sebagai mahasiswa saya ingin bertanya bagaimana penanaman jiwa anti korupsi di kalangan mahasiswa itu sendiri. Sedangkan sekarang banyak sekali mahasiswa melakukan demo menyuarakan soal korupsi, tapi di kalangan mahasiswa itu sendiri masih banyak melakukan korupsi, mulai dari dana acara sampai korupsi uang kuliah ke orang tua. Pertanyaan saya Bung Rocky, apakah korupsi ini masalah kultural bangsa ini atau masalah struktural? Dan for your information Bung Rocky, saya sering nonton Bung Rocky, meskipun kadang-kadang saya juga agak nggak sepakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, empat, giliran dulu, nanti empat baru dijawab lagi ya. Yuk, silakan. Oke. Namanya dan asalnya biar saling kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fail Narendra dari IMM Visipol UMY. Aku mau tanya nih, Bung Rocky. Yang kita tahu kawan-kawan mahasiswa itu udah sering banget nih ngadain talk show soal anti korupsi, dan juga beberapa ormas juga sering ngadain talk show anti korupsi. Tapi yang kita tahu, yang disampaikan Ayahanda Bushro Muqaddas tadi, bahwasanya korupsi di Indonesia ini TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Dan seringkali kalau ditanya gimana sih cara nyelesainnya, gimana sih cara pencegahannya, itu banyak banget subjek jawabannya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih jawaban atau konsep tunggal untuk menjawab permasalahan ini? Jadi mungkin dari sudut pandang Bung Rocky sendiri ada pandangan gila untuk kita semua yang di sini, kan tentunya sangat bisa dibawa pulang gitu loh ilmunya. Sekian dari saya, billahi fissabil haq wasabil kharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ada Tadi siapa yang dari Lampung tadi ya? Lampung Utara ya. Lampung Utara. Bikin pantun dia pula tadi. Yang Levi sih bikin. Saya pernah nyasar di Gunung Tanggamus di Lampung. You pernah naik Gunung Tanggamus? Lewat mana? Ya, lewat mana? Lewat desa apa? Oke. Yang desa yang ada tempat transmigran, namanya apa? Desa itu ya? Iya. Oke, jadi satu waktu, ini cerita saya masih mahasiswa kelas 1, tingkat 1, tingkat 2. Saya naik gunung itu, Gunung Tanggamus. Salah baca peta. Bertiga kita naik gunung itu. Dari Kota Agung. Karena kita kemalaman, udah muter-muter nggak dapat jalan itu. Akhirnya saya tinggal punya satu kentang dan satu apel. Masing-masing kita tinggal satu kentang, satu apel. Mau survive dengan modal itu. Kita hitung ini nggak nyampe, ini pasti kita udah nyasar. Jadi kita bikin camp sederhana tuh, bivak, ya, tenda sederhana tuh.
lagi tidur jam 2 malam, tiba-tiba itu saya bikin tenda itu di cekungan. Lalu dia ada bunyi kita ngintip dari bivak itu. Itu hitam. Ternyata babi hutan. Rombongan babi hutan, mungkin kira-kira 300 babi itu. Itu tinggal kira-kira 2 senti dari kepala saya. Jadi bayangin kalau saya bikin bivak tidak di cekungan itu di sini, itu pasti habis diajar. Karena babi hutan nggak mau tahu, itu jalan dia. Dia nggak peduli. Kemana dia mengarah? Ke desa transmigran tadi. Karena desa itu lagi panen kentang kecil-kecil tuh. Jadi bagi si babi hutan, dia nggak peduli halangan apapun, yang penting dia tiba di desa itu karena itu kelaparan dia. Dia merampok makanan di situ, lalu dia balik. Dia bukan koruptor. Dia diperintah oleh nalurinya untuk cari makan. Pejabat kita lebih dari itu. Udah kenyang, masih lampaya kepala rakyat buat tiba di sumber-sumber kekuasaan, buat mencuri di situ. Lebih dari itu. Itu hal kalau saya bandingkan, karena Ayu cerita tentang Lampung itu. Jadi itulah ukuran yang hendak kita ucapkan, bahwa eksesif dari kekuasaan adalah korupsi. Babi hutan tidak eksesif pada kekuasaan. Secara natural dia mesti makan itu. Itu poinnya. Jadi bagaimana supaya tidak kelihatan lakukan korupsi? Ya jadi babi hutan. Karena itu bukan korupsi namanya, mau makan. Tapi tadi saya bilang bahwa manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang sebagai animal rasional. Kita adalah animal rasional, binatang yang berpikir, atau dia di bawah binatang, yaitu udah kenyang tapi masih mencuri. Binatang itu kalau lapar dia mencuri, tapi manusia udah kenyang pun masih mencuri. Jadi dia statusnya itu subhuman, sub animal, di bawah animus, di bawah kebinatangan. Nah, kita mau pulihkan itu dengan mengatakan bahwa kemanusiaan itu didesain untuk membagi, bukan untuk merampas. That's the philosophy. Yang berikut soal apa tadi? Apa tadi ya? Yang kedua? Oke. Oke. Dan kita, kalau kita kritik kekuasaan, kita dianggap oposisi dan kadrun itu. Tadi siapa yang bikin tadi pantun tadi? Apa namanya? Apa tadi pantun dia? Siang hari mencari harta karun, jangan bilang saya kadrun. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang saya pada yang satu soal asal usul cultural origins dari the thing called corruption itu. The origin of corruption itu. Kita dijajah 350 tahun di dalam psikologi koruptif. Sebetulnya penjajahan itu adalah pelajaran korupsi. Diajarkan kita buat korupsi, yaitu membebek, menjilat. Jadi feodalisme kita datang juga dari praktek kolonialisme. Kalau Anda belajar ilmu politik ada istilah apanage itu. Apanage, apa namanya itu? Upeti. Yang biasanya bupatinya itu atau raja bonekanya Belanda itu kasih upeti ke gubernur jenderal itu. Tapi bukan upeti dia peres dari rakyatnya tuh. Jadi culturally speaking, korupsi itu memang adalah mental kita dalam bentuk feodalisme. Menjilat pada atasan, maka dia mesti memeras rakyat itu.
Itu juga harus masuk dalam pembicaraan kurikulum nanti itu teman-teman. Tadi istilah Pak Heso tadi, the origin of corruption itu, the social origin atau cultural origin dari corruption. Jadi kita ulas sampai ke belakang tuh soal-soal semacam itu. Pemerintahan Presiden Soekarno ya mungkin ada 2-3 menteri yang korupsi itu. Nah sekarang kita mau bahas itu. Bahwa feodalisme juga menyebabkan Presiden Jokowi tidak mampu untuk mengendalikan niat dari kawasan dia untuk korupsi. Karena terpaksa orang mesti menjilat. Dan sumber pertama adalah presidential threshold 20%. Buat dapat itu semua orang jadi penjilat. Kasak kusuk nyari proposal. Kemana proposal? Pasti ke oligarki. Nanti orang bilang kan Pak Presiden nggak ikut-ikutan. Iya, tapi Pak Presiden mendapat keuntungan tacit, apa namanya, the benefit, keuntungan diam-diam dari proses itu. Itu yang menyebabkan kita nggak mungkin berharap pada kekuasaan bisa sadar diri, karena nggak ada oposisi. Yang beroposisi ikat Masio Muadia yang beroposisi itu. Kan mestinya korupsi itu dikendalikan kalau ada oposisi. Jadi dari segi itu kita bongkar lagi dalam kurikulum berikut dalam pengajaran sekolah ini tentang kenapa korupsi itu paralel dengan tiadanya oposisi. Artinya tidak ada audit eksternal. Kan kalau kita belajar akuntansi, audit yang paling bermutu adalah audit eksternal, bukan audit internal. Nah sekarang Presiden Jokowi diaudit eksternal oleh siapa? Semua auditor publik itu dalam bentuk partai politik oposisi diserap dalam kekuasaan. Maka tidak ada auditor politik eksternal. Yang ada adalah mahasiswa melakukan fungsi audit eksternal. Dengan fasilitas apa? Bukan fasilitas keuangan, tapi fasilitas moral. Jadi itu bagian pertama jawaban saya, bahwa betul-betul kita lakukan semacam revolusi pikiran supaya kita tahu bahwa kita disesatkan oleh arogansi kekuasaan. Di dalamnya ada praktek korupsi, di situ ada tukar tambah politik, tapi intinya adalah presiden membiarkan itu karena dia dapat tacit benefit, keuntungan diam-diam secara material maupun secara politik. Silakan lanjut.